Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sangat semangat sekali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas Aisyah, silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Aisyah telah memimpin berdoa. Yang selanjutnya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. 12 akad 3 hari ini hadir semua ya kayaknya. Soalnya bangkunya penuh semua ini. Oke, Ibu cek dulu ya. Aisyah. Oke, dia Silvi, Akinta, Liza, Muhim. Oke, hadir semua. Gimana? Semangat untuk memulai pembelajaran pada pertemuan 2 akuntansi keuangan kali ini? Oke, kita cek semangatnya dulu ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi semangat. Oke, kita cek dulu ya. Semangat pagi semangat. Kurang semangat nih. Kita ulangi sekali lagi ya. Semangat pagi semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, yang selanjutnya silahkan bersihkan dulu tempat-tempatnya, sekitarnya, agar kalian lebih semangat untuk memulai pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya pagi hari ini kita mau pelajari apa nih? Mungkin ada yang tahu? Oke, Purnama apa ya? Ya, penyusutan aset tetap. Oke, benar sekali. Ya, sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya kemarin kita sudah mempelajari tentang apa aja sih pertemuan kemarin? Ya, Aisyah mau berpendapat? Tadi angkat tangan. Oh iya, perolehan aset tetap, benar sekali. Dari perolehan aset tetap kemarin, apa saja sih yang bisa kita ingat sampai sekarang materinya? Kita mempelajari apa sih, tentang apa sih kemarin perolehan aset tetap? Mungkin ada yang mau menanggapi lagi, siapa? Ya, Akinta silakan. Iya, jadi metode perolehan aset tetap ada pembelian, baik itu secara tunai maupun kredit, surat berharga, terus apa lagi? Pertukaran, benar sekali. Jadi banyak sekali metode-metode yang telah kita pelajari dalam perolehan aset tetap. Betul. Masih ingat semua ternyata 12 angka 3, bagus sekali. Nah, pada pagi hari ini benar yang dikatakan oleh teman kalian tadi, kita akan mempelajari tentang penyusutan aset tetap. Nah, tujuan kita mempelajari penyusutan aset tetap atau materi kali ini adalah kita mengetahui apa sih penyusutan aset tetap itu dan faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari besarnya nilai penyusutan itu, dan sebenarnya kenapa sih penyusutan itu bisa terjadi, dan yang terakhir bagaimana sih pencatatan daripada penyusutan ini, dan metode-metodenya itu apa aja sih untuk caranya untuk menghitung daripada penyusutan seperti itu, dan tidak lupa juga bagaimana penyajiannya di laporan keuangan seperti itu. Seperti yang telah dipelajari di kelas 11 dan 12 ya, bahwa ada beban penyusutan itu sebagai biaya daripada penyusutan. Nah, dari apa yang sudah kita ketahui itu di komponen di laporan keuangan, maka pada pembelajaran kali ini kita akan lebih mendetail dari mana sih angka-angka yang tercantum atau yang tercatat di laporan keuangan itu, dan gimana sih sejarahnya bisa tercipta nominal seperti itu. Jadi semangat kan semuanya? Iya, pastinya semangat dong. Tepuk semangat. Iya kan belum diajari ya. Jadi kalau ibu bilang tepuk semangat, nanti semangat gitu. Oke, baiklah. Sebelum
Ibu menerangkan materi lebih dalam tentang penyusutan, Ibu memiliki sebuah video yang mungkin bisa menggugah kita untuk lebih bersemangat lagi mempelajari materi pagi hari ini. Oke, silahkan diperhatikan ya. Ya, bentar. Oke, sudah selesai. Mungkin dari video tadi apa sih yang bisa kita petik atau gambaran apa sih tentang materi penyusutan pada pagi hari ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan tanggapannya? Siapa? Oke, Liza silakan. Iya, benar sekali. Jenis-jenis aset tetap yang biasanya disusutkan. Jadi di video tadi disebutkan apa saja? Ayo, yang pertama apa tadi? Peralatan. Yang kedua, mesin. Yang ketiga kan kendaraan. Yang terakhir adalah apa tadi? Gedung atau bangunan. Benar sekali. Lalu apalagi tadi? Apalagi yang ditampilkan dari video tadi? Mungkin ada yang mau tadi? Iya, benar sekali. Jadi tadi juga ditampilkan dalam video bahwasanya peralatan itu sejarahnya tadi ada dari pembelian ya, pembelian dulu tadi ada transaksi pembelian seperti itu, lalu digunakan, lalu timbullah biaya penyusutan atau beban penyusutan seperti itu. Memang dalam video tadi sudah ada sedikit gambaran ya tentang transaksi yang berkaitan dengan aset tetap, yaitu dari perolehan digunakan lalu disusutkan seperti itu. Oke, baik sekali. Yang selanjutnya Ibu mau menjelaskan tentang materi kita kali ini, yaitu penyusutan. Pada penyusutan kali ini, poin-poin yang akan kita pelajari yaitu tentang what, why, and how. Yaitu artinya apa sih penyusutan itu sendiri, why, kenapa sih penyusutan itu bisa terjadi, dan apa saja faktor-faktor dari menghitungkan penyusutan itu. Dan yang terakhir yaitu how, bagaimana penyusutan itu ditulis dan menggunakan metode apa saja, seperti itu. Nah, jadi how ini berarti nanti bagaimana metode-metodenya seperti itu. Mungkin disimpan dulu ya pertanyaan maupun pernyataannya seperti itu. Lanjut, yang selanjutnya yaitu dari what, pertanyaan what. Jadi pertanyaan what di sini yang pertama yaitu menjelaskan tentang apa sih dari penyusutan itu sendiri. Nah, mungkin dari di sini mau menyampaikan tanggapannya bagaimana what itu atau apa sih penyusutan itu? Iya, silakan. Bentar ya. Iya, pengurangan nilai ya, pengurangan nilai daripada aset tetap seperti itu. Iya, mungkin ada lagi yang lain? Iya, Liza, pengurangannya dilakukan setiap periode. Iya, mungkin ada lagi yang lain? Oke, sudah ya. Oke. Sekarang lebih lengkapnya yaitu ya kurang lebih memang sama dari apa yang dikatakan oleh Akinta dan juga Liza. Jadi, menurut PSA ke-17, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang telah diestimasi dan akan dibebankan ke pendapatan secara langsung maupun tidak langsung.
Nah, jadi alokasi jumlah suatu aktiva. Jumlah suatu aktiva ini didapatkan baru harga perolehannya kemarin. Jadi nilai dari suatu aktiva itu bisa kita lihat dari harga perolehan aktiva itu berapa, seperti itu. Nah, itu nanti dialokasikan berapa lama. Berapa lama? Nah, itu tergantung dari masa manfaat yang diperkirakan setiap perusahaannya. Jadi, setiap perusahaan itu memiliki suatu peralatan yang estimasi penggunaannya itu berbeda-beda karena tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri, seperti itu. Nah, ini juga ada akan dibebankan ke pendapatan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini bedanya apa, Bu? Bagaimana bedanya? Nah, misalnya aset yang berhubungan langsung dengan produksi. Produksi. Nah, maka itu nanti akan langsung dibebankan pada biaya produksi itu sendiri, biaya penyusutannya. Misalnya penyusutan gedung pabrik, penyusutan kendaraan pabrik, penyusutan peralatan pabrik, itu bisa langsung dimasukkan ke atau menambah biaya daripada produksi. Nah, sedangkan kalau yang berhubungan dengan penyusutan peralatan kantor itu bisa dimasukkan ke penyusutan biaya biasa atau administrasi umum, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor penghitungan penyusutan aset tetap. Nah, di sini ada 3 poin nih. Mungkin ada yang mau menjelaskan tentang poin ini? Ya, silakan, Bu. Ya, dari harga perolehan ya. Ya, oke. Oh iya, harga perolehan seperti yang dikatakan Momi yaitu seluruh biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Good job, karena kemarin kan kita juga sudah mempelajari tentang harga perolehan ya. Oke, benar sekali. Yang selanjutnya nilai residu. Ayo, siapa mungkin yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang nilai residu ini apa? Mungkin siapa? Ya, Aginta silakan. Aginta mana? Iya, Aginta silakan. Oke, iya tadi mau menyampaikan tentang nilai residu ya. Ya, bagaimana? Ya, nilai akhir yang diperkirakan daripada perusahaan atas peralatan yang dimilikinya. Iya. Ya, kurang lebih memang seperti itu. Lalu yang umur ekonomis? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, Sylvie ya. Iya, benar sekali. Memang umur ekonomis adalah seberapa lama yang masa manfaat dari suatu aktiva itu diperkirakan oleh suatu perusahaan. Dan Ibu tambahin lagi ya, dari umur ekonomis ini bisa dilihat atau bisa diestimasikan menjadi dua cara, yaitu diestimasi berdasarkan waktu dan juga diestimasi berdasarkan unit produksi. Jadi ketika kita maksudnya unit penggunaan. Jadi ketika kita estimasikan berdasarkan waktu, jadi itu nanti seberapa lama sih aktiva itu bisa digunakan, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, seperti itu. Kalau berdasarkan dengan penggunaan, ini ada 2, yaitu dari produksi dan juga jam kerja. Apakah misalnya suatu mesin itu bisa digunakan untuk produksi maksimal berapa hasil produksi itu, misalnya 3.000 ton seperti itu. Lalu setelah 3.000 ton berarti peralatan itu atau mesin itu tidak atau kurang efektif untuk digunakan dalam produksi, seperti itu. Kalau yang kedua yaitu jam kerja mesin. Jadi misalnya mesin ini bisa beroperasi selama 1000 jam atau selama 100.000 jam dan lain sebagainya itu. Jadi setelah adanya tadi misalnya
dengan penggunaan itu tadi atau lebih dari penggunaan itu, berarti bisa dikatakan suatu mesin atau suatu peralatan itu bisa dikatakan kurang efektif untuk digunakan dalam produksi seperti itu. Jadi mungkin mesin-mesin atau peralatan itu bisa diganti atau diperbaiki agar masa manfaatnya atau nilai manfaatnya itu bisa naik lagi seperti itu dan bisa digunakan untuk produksi secara efektif seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu metode. Nah, mungkin ada beberapa metode untuk penyusutan. Mungkin dari kemarin kan Ibu sudah memberikan tugas untuk membaca sedikit materi. Ayo, mungkin ada yang mau menyampaikan. Ada berapa? Iya, silakan. Silvi? Ya, ada 4 ya. Oke, apa saja itu? Garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, dan juga unit produksi. Oke, benar sekali. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Dia Silvi, yaitu ada 4, yaitu garis lurus, saldo menurun, JAT atau jumlah angka tahun, dan unit produksi. Oke. Nah, dari garis lurus Ibu jelaskan satu persatu ya. Dari garis lurus yaitu rumusnya harga perolehan dikurangi nilai sisa atau nilai residu dibagi umur ekonomis. Oke. Nah, jadi dengan asumsi ketika kita menggunakan garis lurus, yaitu diasumsikan bahwasanya suatu peralatan atau aset tetap tersebut akan memberi manfaat yang sama setiap periode selama umur ekonomis. Jadi tidak ada perubahan, manfaatnya itu sama, semuanya dianggap sama seperti itu. Dan yang kedua, pembebanan tidak dipengaruhi daripada produktivitas dan efisiensi aktivitas tersebut. Jadi misalnya periode ini memproduksi 2000 ton, terus tahun selanjutnya itu memproduksi 1500 ton. Itu jadi tidak mempengaruhi apakah penyusutan aset tetap itu apakah dengan produksi yang lebih banyak akan lebih tinggi atau dengan sebaliknya produksi yang sedikit akan mempengaruhi daripada penyusutan itu sedikit. Tidak, jadi semuanya itu dianggap sama, walaupun produktivitasnya berapapun itu dianggap penyusutannya itu sama, dengan rumus yaitu harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis, seperti itu. Jadi misalnya ini ya, Ibu contohkan suatu perusahaan itu membeli kendaraan 1 juta. Umur ekonomisnya 100.000 misalnya. Ini misalnya ya. Terus umur ekonomisnya selama 2 tahun ya. Jadi setiap periode ini disusutkan seberapa banyak. Jadi misalnya 1 juta dikurangi dengan 100.000 sama dengan 900.000 ya. 900.000 dibagi 2 tahun sama dengan 450. Jadi ini disusutkan sebanyak 400.000. Jadi nanti itu maksudnya yang nilai sisa ini, jadi ketika nanti masa manfaatnya itu habis, maka dia itu masih memiliki nilai sebanyak 100.000 ini. Nah, nanti diperkirakan dengan umur 2 tahun ini, setelah 2 tahun maka nilainya tetap 100.000. Itu maksudnya dari nilai sisa atau nilai residu itu, seperti itu ya. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu saldo menurun. Nah, saldo menurun ini gimana Bu rumusnya? Jadi rumusnya seperti yang ada di buku, silakan dibuka di halaman 30-an ya, 30 atau 32 ya. 30 sampai 32 ya kalau saldo menurunnya. Iya. Nah, jadi nilai buku awal daripada aktiva dikalikan dengan tarif saldo menurun. Jadi misalnya nilai bukunya 1 juta ya, seperti tadi. Nah, ini saldo menurunnya berapa? Tarif saldo menurun penyusutannya misalnya 20%.
misalnya 20% ya misalnya. Nah jadi untuk penyusutan yang awal berarti 1 juta dikalikan dengan 20%, 20% ya. Jadi berapa? Ini 200.000 ya berarti. Nah 200.000. Jadi ini untuk tahun pertama ya, untuk tahun pertama. Nah itu tahun pertama. Selanjutnya tahun kedua yaitu dari nilai buku ini dikurangi dengan penyusutan 200.000 ini. Jadi nanti nilai bukunya enggak 100.000 lagi, jadi dikurangi dengan 200.000. Jadi 1 juta dikurangi 20.000 sama dengan 800.000 dikalikan 20%, seperti itu dan seterusnya. Jadi nilai buku di sini yaitu harga perolehan awal ini dikurangi dengan penyusutan, lalu nanti setelah untuk periode berikutnya itu dikurangi lagi dengan penyusutan, seperti itu dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun di sini rumusnya yaitu tarif kali harga perolehan dikurangi nilai sisa. Jadi contohnya tarif ini apa Bu? Tarif ini adalah pecahan daripada angka dari masa manfaat itu. Jadi misalnya 5 tahun, jadi 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Dan dibagi dengan jumlah daripada angka-angka penyusutan ini. Misalnya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, jadi 15. Jadi misalnya untuk tahun pertama jadi 5/15 kali harga perolehannya misalnya 1 juta seperti tadi. Dikurangi dengan nilai sisa yaitu 100.000 seperti itu. Jadi bisa dikalikan seperti ini, seperti itu ya. Kalau unit produksi, yang terakhir yaitu unit produksi, yaitu ada jam kerja dan juga satuan hasil produksi. Berbanding terbalik dengan penyusutan yang lain, pada metode ini maka memperhitungkan jam kerja dan juga hasil produksinya dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jam seberapa maksimal jam yang jam produksi ketika Aktiva itu dikatakan memberikan manfaat yang ekonomis atau bisa berfungsi secara efektif. Jadi dikali dengan jam produksi periode yang bersangkutan. Jadi misalnya harga perolehannya tadi 1 juta, jadi terus 1 juta dikurangi dengan 100.000 dibagi dengan taksiran jamnya seberapa lama. Taksirannya misalnya 3.000 jam ya, dikalikan jam pada periode bersangkutan misalnya 100 jam, jadi dikalikan seperti itu, jadi dikalikan hasilnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Sambil mendengarkan penjelasan Ibu, sambil mengikuti penjelasan dari Ibu, mungkin bisa ditandai yang ada di buku masing-masing, bisa ditandai seperti itu. Nah yang selanjutnya yaitu satuan hasil produksi. Jadi rumusnya hampir sama dengan jam kerja, tapi diganti saja penyebut dan juga pengalinya, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran hasil produksi dikalikan hasil produksi pada periode yang bersangkutan. Jadi misalnya dengan 1.000 ini, nah ini kita tulis 1 juta dikurangi 100.000 dibagi dengan misalnya ditaksir bisa menghasilkan hasil produksi sebanyak 3.000 ton seperti itu ya, 3.000 ton. Nah ini pada periode yang bersangkutan ini bisa menghasilkan 100 ton misalnya, 100 ton, jadi bisa dikalikan saja seperti itu. Nah nanti yang mengubah itu nanti setiap periode adalah ininya apa, ini jam atau hasil produksi pada periode yang bersangkutan seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak. Iya, bagaimana Aisyah? Iya mau bertanya? Iya, oke. Jadi Aisyah tadi bertanya, gimana Bu jika
jika aset itu diperolehnya nggak di awal tahun, lalu nanti gimana kalau untuk penghitungan penyusutannya? Oke, bagus sekali. Jadi ketika aset itu tidak didapatkan di awal tahun, misalnya tidak Januari ya, misalnya tidak Januari, atau tidak di awal periode seperti tanggal 1 itu tidak. Jadi itu nanti ditulis seperti rumus-rumusnya tadi, seperti rumus-rumus ini, tapi nanti depannya itu dikasihkan pecahan, misalnya disuruh menghitung di tahun 2012, selama tahun 2012, padahal dia itu dapatnya pada bulan Agustus, maka dihitung aja Agustus tanggal berapa, misalnya Agustus tanggal 1. Nah, tanggal 1 berarti nanti Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan ya, jadi 5 bagi 12 dikalikan ini tadi, cara penghitungannya tadi sesuai dengan metode yang diinginkan dari soal itu. Jadi 5/12 ini menunjukkan penyusutan di tahun 2012, karena kan tidak bisa kalau dihitung mulai dari Januari, kan Januari belum disusutkan, belum didapatkan kan tadi daripada asetnya, jadi dihitung aja mulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi mungkin bagaimana? Ya, silakan, siapa yang mau bertanya? Dari Afinta mungkin? Iya, mau yang bertanyakan mau apa Afinta? Oh iya, dari faktornya Bu, faktornya tadi kok ada 3 itu kenapa Bu? Seperti itu. Nah, jadi penyusutan itu tergantung atau dipengaruhi oleh itu tadi. Jadi maksudnya ini adalah harga perolehan, nilai sisa, dan umur ekonomis ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi besarnya daripada penyusutan itu. Jadi ketika harga perolehannya tinggi itu nanti dikurangi nilai sisa atau nilai residu, terus nanti dibagi umur ekonomis. Ini adalah variabel dalam penghitungan penyusutan aset tetap itu. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Vinta? Oke, lanjut. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Siapa? Mungkin bukan hanya dari yang Ibu jelaskan dari slide PowerPoint ini tadi, tapi mungkin bisa ditanyakan dari yang tadi, mungkin pengamatan di awal atau dari buku kalian yang mungkin kalian belum dipahami, nggak apa-apa, silakan. Ayo ditanyakan. Iya, mungkin silakan. Oh iya, di buku tidak dijelaskan Bu, mengapa sih tanah itu tidak disusutkan. Oke, tanah memang tidak disusutkan karena apa? Ayo, mungkin ada yang sudah membaca di hasil Silvi mungkin, atau siapa, silakan. Belum tahu ya? Belum tahu? Oh, belum tahu Bu. Oke, memang tanah itu tidak perlu disusutkan. Tapi karena kenapa? Karena misalnya pada suatu perusahaan, nah tanah itu hanya ditempati untuk bangunan itu saja, maka itu dianggap tidak akan mengurangi nilai daripada tanah itu sendiri. Beda lagi kalau misalnya tanahnya itu digunakan untuk pertanian dan sebagainya, maka itu digunakan, maka dianggap akan mengurangi daripada nilai manfaat daripada tanah itu sendiri. Jadi perlu adanya penyusutan seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, siap. Yang selanjutnya, agar kalian lebih paham, di sini Ibu mau mengajak kalian untuk berdiskusi agar kalian memahami bukan hanya dari penjelasan Ibu atau dari buku saja, tapi kalian dengan diskusi dengan teman-temannya. Oke, sekarang Ibu lihat absen 1 sampai 4 kelompok 1 ya, absen 5 sampai dengan 8 kelompok 2, 9 sampai 12 kelompok 3, dan 13
13 sampai 16 kelompok 4 gitu. Silahkan berkumpul di sini kelompok 1 dan 2, ini 3 dan 4. Oke. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan studi kasus atau soal ya. Nah, di sini di soal ini nanti masing-masing kelompok Ibu minta untuk mengerjakan sesuai dengan permintaannya ya. Sebelum Ibu memberikan studi kasus ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih rule atau peraturan dalam diskusi kali ini. Jadi setelah ini nanti diberikan, kalian masing-masing kelompok silakan berdiskusi, lalu membagi siapa yang mengerjakan tentang ini garis lurus, siapa yang mengerjakan tentang saldo menurun, siapa yang mengerjakan tentang jumlah angka tahun, dan siapa yang mengerjakan tentang unit produksi. Kan ada 4 ya, setiap kelompok ada 4 anak kan ya. Nah itu nanti silahkan dibagi. Lalu setelah itu nanti silahkan kalian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, bisa menggunakan buku atau dengan diskusi teman-teman dan juga internet. Silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan studi kasus ini. Nah nanti Ibu juga akan memberikan kesempatan kalian untuk berdiskusi dengan kelompok yang lain seperti itu. Nah yang selanjutnya nanti setelah mendapatkan informasi yang banyak, kembali lagi ke kelompok yang ini tadi, kelompok asalnya, lalu nanti silakan menyelesaikan studi kasusnya dan menyampaikan apa yang didapat dari mencari informasi tadi. Setelah itu nanti masing-masing dari perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4 nanti akan Ibu ajak, entah nanti kelompok 1 atau kelompok 4 atau kelompok 2 dan kelompok 3 yang akan maju seperti itu. Jadi mengirimkan perwakilannya untuk mempresentasikan hasilnya seperti itu. Dan nanti wajib untuk yang kelompok belum maju, wajib untuk menanggapi seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Oke. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, absen 1 dan 2 tadi, sesuai kelompoknya. Oke. Ini Ibu bagikan ya. Oke. Ibu beri waktu 3 menit untuk pembagian. Siapa yang mengerjakan garis lurus, saldo menurun, JAT, dan juga unit produksi, silahkan. Oke, sudah habis ya waktunya untuk bagian tugasnya tadi. Sekarang silahkan yang kebagian garis lurus bergabung dengan bagian anggota kelompok yang kebagian dengan garis lurus. Ayo, tadi siapa? Aisyah garis lurus ya, Akinta garis lurus, Muim garis lurus, Lisa garis lurus ya. Itu berarti bergabung jadi satu. Nah itu nanti saling bertukar informasi seperti itu, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah dari diskusi yang saling sama-sama ada garis lurus, sama-sama saldo menurun, sama-sama JAT, dan sama-sama unit produksi, itu nanti setelah dapat informasinya Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya, cukup. Itu nanti silakan kembali ke kelompok asalnya seperti itu. Ayo silakan. Oke, ini dari garis lurus ya. Oke. Ya benar. Jadi ini dikasihkan pecahan seperti itu. Dari kelompok CAT ya. Ini CAT. Oh iya, pecahannya ini nanti berarti ini kalau misalnya periode kedua berarti pakai berapa? Pakai, kalau misalnya 5 pakai berapa? Iya, pakainya 4. Nah kalau misalnya di pertengahan ini, jadi kamu harus pakai pecahan yang seperti ini. Oke. Ini produksi nggak ada keluar. Oh iya, taksiran jamnya ini berarti perkiraan jamnya ini bisa digunakan seberapa banyak jamnya seperti itu. Oke. Lalu menurun mungkin ada oke ya. Oke.
diskusinya dengan teman yang satu materi sudah habis. Sekarang silahkan kembali ke kelompok asalnya tadi. Ayo, yang kelompok dari absen. Ayo, kelompok 1 atau 1 sampai 4 dan seterusnya. Ayo. Ya, sudah kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, nah sekarang silahkan menyampaikan informasi apa yang didapat dari masing-masing materi tadi ke anggota kelompoknya, seperti itu. Dan tadi jawabannya itu disesuaikan dengan studi kasus yang diberikan ke kalian. Silakan Ibu beri waktu 7 menit ya untuk menyelesaikannya, dan nanti silakan prestasi per kelompok. Oke. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Jadi Oke, dari kelompok 3 tadi ada yang ditanyakan, yaitu ini ada jumlah angka tahun, tapi ini tahunnya ini adalah pada saat diperolehnya adalah pada saat pertengahan tahun. Jadi gimana dong Bu? Oke, dari kelompok 3 pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin kelompok lain juga bisa dilihat ya dari bagian yang CAT tadi. Jadi itu diberi pecahan. Jadi misalnya pada tahun pertama 5/15, jadi dikasih pecahan. Kalau misalnya didapat itu di tengah tahun, jadi ini 1/12 seperti itu. Jadi tetap diberi ini. Nah, nanti selanjutnya ini kan baru dipakai separuh ya, atau 1/6 misalnya 1 bulan, jadi 1/12 seperti itu. Nah, nanti yang tahun selanjutnya yaitu kan masih ada 11 bulan. Nah, itu nanti diestimasi di perhitungan selanjutnya, yaitu 11/12 kali 4, 11/12 kali 5/15, lalu yang 1 bulan di tahun yang utuh adalah dikalikan 1/12 kali 4/15, baru begitu kali. Oke, bisa dipahami ya? Oke, udah selesai. Oke, yang sudah selesai silahkan dikoreksi kembali, dan yang belum selesai silahkan diselesaikan. Masih ada waktu 1 menit. Oke, sudah habis ya waktunya. Sekarang silahkan masing-masing kelompok untuk mengirimkan perwakilannya. Dari kelompok 1 siapa? Aisyah. Kelompok 2 siapa? Menunjuk perwakilannya. Kelompok 2 Silvi. Kelompok 3 Muhim. Kelompok terakhir Akinta. Oke. Nah, sekarang Ibu tunjuk yang maju adalah perwakilan dari kelompok ganjil dan juga genap. Jadi 1 dan 4. Oke. Jadi Aisyah dan juga Muhim. Oke, silakan menyampaikan presentasinya. Oke, benar sekali dari kelompok 1 tadi, yaitu sudah menyampaikan dari garis lurus, CAT, saldo menurun, dan juga unit produksi. Nah, bagaimana nilainya? Sudah sama semua? Oke, sudah sama ya, sudah sama. Nah, yang selanjutnya dari kelompok 4 tadi, perwakilan dari kelompok 6, silakan Bu. Oke, gimana? Sudah sesuai dengan pengerjaan yang di belakang? Gimana? Memperhatikan kan tadi? Oke, sudah sama apa? Oh iya, untuk penjurangannya ya tadi. Iya, memang tadi Ibu sudah jelaskan pas tadi penjurangannya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, seperti itu. Tapi tadi ada yang kebalik, yaitu akumulasi penyusutan pada beban penyusutan. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa diperbaiki ya dari kelompok 4. Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Oke. Nah, jangan hanya kelompok 1 sampai 4, tapi semuanya juga harus kita beri aplaus karena telah
melajari materi penyusutan kali ini. Oke. Oke, karena materi kita kali ini sudah selesai, jadi apa kesimpulan dari mempelajari materi penyusunan kali ini? Siapa ada yang mau menyampaikan? Terserah. Siapa? Oh, Aisyah lagi. Oke, apa penyusutan Aisyah? Iya, benar sekali, yaitu alokasi daripada jumlah aktiva sepanjang masa manfaat yang diestimasi, dan itu bisa dibebankan kepada pendapatan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ada lagi mungkin ya, penyusutan dengan menggunakan berbagai macam periode. Oke, dari berbagai macam metode dari Akinta seperti itu ya. Tadi metodenya ada apa aja? Ayo, satu, garis lurus. Yang kedua, jumlah angka tahun, saldo menurun, dan yang terakhir yaitu unit produksi. Dan unit produksi ini bisa dilihat dari jam kerja dan juga satuan hasil produksi. Benar sekali. Nah, untuk jurnalnya tadi mungkin ada yang tahu? Ya, jadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jangan sampai lupa loh ya. Ya, dan untuk penyajiannya di laporan keuangan ditaruh di bagian beban. Oke, menambah beban dan menambah akumulasi penyusutan. Benar sekali. Oke, saya kira itu materi kita kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait materi? Oke, tidak ada. Saya kira kalian sudah paham. Sekarang untuk lebih pahamnya, Ibu mau memberikan tugas terkait penyusutan. Silakan dibuka halaman 38. Silakan dikerjakan soal nomor 1, 2, 4, 6, dan 10. Nah, seperti materi yang kemarin, jadi nanti dikumpulkan di meja Ibu pada sebelum pembelajaran seperti itu. Nah, setelah itu silakan pelajari juga bab selanjutnya, yaitu terkait dengan jenis pengeluaran masa manfaat dan juga pencatatannya. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari itu, jadi tolong dibaca-baca nanti biar kita lebih semangat lagi seperti itu. Jadi itu saja pembelajaran kali ini. Semoga kita tetap semangat untuk menjadi akuntan, karena kita itu harus menjadi akuntan yang cekatan dan juga teliti dalam mencatat berbagai macam aktiva pada perusahaan kita. Begitu, setuju? Setuju. Oke. Sebelum pembelajaran kali ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa juga. Dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Ayo silakan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Itu saja pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya bersama saya dan juga bersama Dewa Kelas Akad 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.